Di video kali ini, saya akan share strategi iklan toko baru di Shopee dan kita mulai sekarang juga. Jadi seperti yang saya ceritakan di postingan ini, kalau saya buka toko baru di Shopee yang memang tujuan utamanya ingin saya jadikan bahan studi kasus konten jualan online di channel ini. Nah, kenapa sih saya pilih Shopee? Padahal kan banyak tuh marketplace lain ya, seperti Tokopedia atau Lazada. Atau kok nggak Facebook Marketplace? Ya, karena di postingan polling saya ini, lebih dari 60% itu menginginkan tips dan strategi jualan online di marketplace Shopee. Jadi ya, saya akan lebih fokus pada suara terbanyak. Kalau untuk Facebook Marketplace sendiri, nggak begitu ribet sebenarnya ya yang perlu dilakukan. Cukup ikuti video saya ini udah cukup. Silakan cek linknya di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Nah, biar lebih afdol bahas strategi iklan Shopee untuk toko baru ini, yuk sambil lihat ke dashboard iklannya ya. Jangan lupa siapkan kopi dan fokus perhatikan ya, biar semangat prakteknya. Oke teman-teman, yuk kita bahas strategi saya ngiklan di Shopee ya. Jadi untuk awalan ini nggak bahas teknis cara masang iklan di Shopee ya, tapi ini strateginya ya, jadi bukan teknisnya. Kalau teknisnya misalnya cara pasang iklannya, gimana cara tentukan kata kuncinya dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa langsung belajar aja di Shopee sendiri ya, itu sudah lengkap ya cara menggunakan iklanku ini ya, di URL-nya ini ya. Silahkan langsung pelajari, ada iklan pencarian produk, iklan pencarian toko, produk serupa, dan panduan ya. Jadi di sini sendiri sudah lengkap ya Shopee ya, bahkan ada videonya, ada tutorialnya. Jadi saya nggak akan jelaskan tentang teknisnya ya, tapi kita langsung bahas strategi saya beriklan. Oke, jadi ini seperti saya sebutkan, ini adalah toko baru ya, baru jalan belum sampai 3 bulan ya. Itu memang saya banyak di awal itu banyak ngabisin budget itu di iklan ya, memang banyak pengeluaran di iklan, tapi saya nggak rugi alhamdulillah ya. Bukan ROI aja, tapi tetap profit ya, walaupun biaya iklan harus besar di awal ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menurun biaya iklannya kalau dibanding dengan profitnya ya. Jadi intinya gini, kalau teman-teman misal ikut workshop ya, itu biayanya mahal sebenarnya ya. Tapi kalau ikut kita bayar iklan, misalnya kita bayar iklan tapi kita profit ya, maka sebenarnya biayanya murah ya, intinya gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa belajar teknisnya untuk pasang iklannya, kemudian cukup memahami strategi beriklan aja. Dan ini rata-rata sama ya, jadi memang ini untuk e-commerce ya Shopee, tapi nanti intinya mirip-mirip lah dengan Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, walaupun nanti ada beberapa penyesuaian dengan karakternya masing-masing ya. Nah, sekarang yang pertama adalah saya pakai 2 iklan ya, yaitu iklan pencarian ya di Shopee, dan yang kedua adalah iklan produk serupa ya. Ini saya gunakan semua ya, jadi digunakan semua ya, iklan pencarian dan iklan produk serupa ya. Nah, ini misalnya di sini ini hari ini ya. Saya akan contohkan untuk di bulan September aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini iklan pencarian untuk bulan September kemarin yang sudah lewat ya, jadi bisa sebulan full. Nah, ini adalah iklan pencarian saya ya. Itu untuk iklan pencarian itu ada 182.000, 6.200 klik ya. Konversinya itu presentasi klik CTR ya 3,43.
Kemudian omset saya 13.600.000, biaya yang saya keluarkan 1.200.000. Nah, ini margin produk saya itu rata-rata 40-60% ya. Produk yang saya jual itu marginnya 40-60%. Nah, artinya saya ambil rata-rata 50% ya, itu kurang lebih ya sekitar 6,5 juta lah ya, keuntungan 6,5 juta, kemudian dikurangi biayanya ya. 6,5 juta itu dikurangi 1,5 ya, berarti sekitar 5 juta lah ya, saya dapat profit ya dari iklan pencarian ini selama bulan Desember. Kemudian ini iklan produk serupa ya. Ini iklan produk serupa ya, itu untuk budgetnya 2,7 juta penjualannya, omsetnya. Kemudian biayanya sekitar 600.000 ya. Berarti saya dapat sekitar 1.300.000 ya. 1.300.000 dipotong ini ya dapat profit 800.000 ya. Ya memang beriklan ya resikonya itu ada biaya marketing ya, tapi ini dialihkan untuk beriklan ya. Biaya marketingnya bukan biaya-biaya yang lain, tapi murni untuk beriklan ya. Jadi seperti itu, simple ya, sederhananya cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya ya. Jadi seperti itu ya, saya pakai iklan pencarian dan iklan produk serupa. Nah, jadi total selama bulan September itu biaya saya itu yang saya keluarkan 1.800.000 untuk biaya iklannya, saya mendapatkan omset 16.300.000. Ya, kita ambil 50% sebagai profit saya ya. Dari 16 juta ya, itu berarti 8 jutaan ya. 8 juta dikurangi 1,8, dianggaplah 8 juta dikurangi 2 juta ya, saya masih dapat 6 juta ya dari iklan ini. Tapi kalau sekarang sudah nggak dari iklan aja ya, tapi sudah dapat penjualan juga dari bukan iklan tapi organik ya, langsung dari pencarian yang tanpa orang ngeklik iklan ya. Nah, itu keuntungan kalau itu star seller ya. Jadi nanti di pencarian itu kita lebih tinggi posisi hasil pencarian yang dicari oleh customer, itu produk kita bisa lebih tinggi. Jadi tanpa iklan pun sebenarnya sudah dapat ya, tapi yang nggak bisa gede gitu. Karena iklan itu akan membantu memboosting ya, melejitkan penjualan. Nah, dari sini kita lihat itu ada total hampir 300.000 kali dilihat, kliknya 9.300, itu CTR-nya ya, persentase kliknya itu 3% ya. Nah, itu artinya ya lumayan standar ya, nggak bagus-bagus amat sih, standar ya ini. Jadi hasilnya ini standar ya. Tapi intinya gini, kalau teman-teman mau beriklan ya, kita bicara budgetingnya dulu. Strategi budgetnya itu adalah minimal alokasikan 10% ya dari target omset Anda ya. 10% ya dari target omset Anda ya. Nah, kita misalnya hitung ini 16 juta, ini biayanya 1,8. Nah, berarti kalau kita 16 juta ya kali 10% sama dengan, nah ini adalah budget yang kalau diambil 10% ya dari iklan ya, dari biaya iklan ini ya, 10%-nya adalah 1,6. Artinya budget saya masih kelebihan 200 ini sebenarnya ya. Tapi standarnya itu adalah 10% ya. Jadi misalnya penghasilan saya, omset yang saya dapat ini ya kan 16 juta. Kita hitung langsung kasar aja ya. 16 juta. Kemudian biaya iklan itu di 1,8. Anggap 2 juta ya. Anggap 2 juta. Bentar, 1,8 aja biar agak detail ya. Nah, itu dari hitung-hitungannya ya 1.600.000 ya harusnya ya. Jadi 10%-nya itu
dari 16 juta ya. Jadi 16 juta dikali 10% ya, sama dengan 1,6 juta ya. Nah ini jadi biaya iklan saya over 200.000 ya. Nah tapi ini masih sedikit lah overnya ya, nggak banyak. Intinya di rentang 10% ya. Nah ya ini biaya iklan ya. Iklan itu sekitar 10% dari target omset Anda ya. Nah kemudian kenapa sih ya? Kenapa 10%? Nah ini yang perlu dijawab ya. Kenapa 10%? Ya karena secara umum biasanya rata-rata perusahaan-perusahaan gede ya, brand ya, pemilik produk itu rata-rata ya mengalokasikan 10% dari modal mereka itu untuk budget marketing ya, pemasaran. Nah biaya iklan itu termasuk baik di budget marketing ya. Jadi kalau Anda pakai metode ini ya, patokan rumusan ini, itu nanti akan minim boncos atau rugi ya, karena mengeluarkan iklan terus nggak ada sales ya. Kalau nggak ada sales ya paling nggak Anda rugi 10%. Nah bisa dipahami ya. Tapi memang margin produk Anda ya nanti kalau mau cepat langsung profit ya itu harus lebih gede ya. Ya di minimal 40%. Kalau saya yang 40% bagus lagi, kalau bisa 100%, 200% ya itu udah nggak usah tanya ya, itu pasti untung ya. Nah kemudian di yang dulu di video sebelumnya, kalau Anda belum lihat silakan tonton dulu, linknya ada di deskripsi ya. Cara mengoptimalkan konversi iklan itu saya menyebutkan metode di situ adalah minimal untuk ATC ya, ATC Anda itu minimal 10% juga ya di ATC. Kemudian minimal konversi ya 1,84 ya. Langsung aja tonton video sebelumnya ya, nanti biar nyambung di sini, karena kalau saya jelaskan ngulang lagi ya. Intinya di sini ya, di bisnis saya ya, di beranda bisnis saya ini nanti teman-teman pilih misalnya tadi September ya. Nah di September kalau di bisnis saya ini penjualannya 23 juta ya, tapi di iklan ini saya dapat 16 juta. Nah ini artinya ada sekitar 8 juta ya, 7 juta itu yang penjualan bukan dari iklan tapi dari organik ya. Jadi dari pencarian biasa tanpa orang ngeklik iklan saya ya. Jadi lebih tinggi penjualannya, tapi kalau penjualan dari iklan itu omsetnya 16 juta 300. Nah ini 23 juta. Sama ini bulan September dan ini juga bulan September. Nah dari sini nanti teman-teman itu perlu dicek di produk ya. Di produk ini yang di bagian sini ini 10% dan ini 1,84% ya. Ini ini masih real time. Saya ganti dulu per bulan September. Nah ini diusahakan di atas 10% ya, karena saya cek semua standar rata-rata 10% dari pengalaman saya ada toko di Shopee ya. Kemudian ini minimal 1,84%. Nah ini udah oke ya, di atas 2%, ini di atas 15%. Nah pastikan data ini seimbang ya dengan iklannya ya, gini. Karena gini ya, karena kalau ada misalnya ada 10 orang yang tertarik, misalnya dari 10 orang ya, misalnya ini kalau ada 10 orang 10% itu tertarik untuk ATC, add to chart ya, nambah ke keranjang ya, itu nanti Anda akan lebih gampang lagi jualan produk Anda kepada mereka ya. Nah biasanya ada dua yang jadi problem, kenapa mereka cuma ATC ya, cuma taruh di keranjang ya. Biasanya yang pertama adalah karena ongkir ya, ongkir biasanya kalau, karena ini jualan produk fisik ya saya. Kemudian yang kedua jelas gak ada uang ya itu. Nah dari pengalaman saya itulah yang sering jadi kendala ya, ongkir yang sering ditanyakan. Jadi solusinya adalah kalau ongkir ini adalah dengan
gratis ongkir ya. Makanya kalau saya sarankan di video sebelumnya selalu ikut programnya Shopee, terutama yang gratis ongkir ekstra ya itu. Dan kalau untuk luar pulau itu bagus kalau mau guide customer dari luar Jawa itu bagus pakai gratis ongkir XL ya. Tapi tentu ada biaya itu nanti ya. Apalagi gratis ongkir XL itu nanti dibagi 2 biayanya sama Shopee. Nah kalau nggak ada uang berarti tawarkan diskon ya. Diskon atau mungkin flash sale gitu ya. Bisa flash sale setiap hari ya, tapi diatur produknya yang kira-kira kurang laku di flash sale ya. Jadi tapi pastikan marginnya masih mumpuni ya, masih cukup ya. Jangan sampai berikan diskon flash sale tapi rugi ya, itu nggak sehat ya. Kalau hanya ngejar penjualan rugi ya buat apa? Kalau bisnis itu kan cari untung bukan cari rugi ya. Pastikan marginnya harus mantap. Kalau misalnya pesaing udah murah-murah ya Anda harus cari produk yang lebih murah lagi. Memang tantangannya di situ. Makanya saya juga sebelumnya waktu bahas tentang star seller Shopee, riset itu penting di awal. Riset marketnya, riset produknya, riset supplier, riset pabrik mungkin ya. Itu penting ya. Itu penting di awal sebagai fondasi yang kuat biar nanti strategi marketingnya lebih enteng ya gitu. Nah kemudian setelah misalnya kalau misalnya rasionya sudah 10% ya itu ATC dan misalnya Anda pengen naikkan lagi ya Anda nanti bisa lakukan yang namanya scale up ya. Scale up. Nah, scale up yaitu apa? Kalau di sini kalau kita pakai iklan Shopee ya berarti kita akan naikkan budget iklan ya. Kita naikkan budget iklannya ya. Nah sekarang contohnya kita naikkan bisa sampai ya up to ya maksimal 50% ya untuk budget iklan ya, budget iklannya. Kalau tadi 10% ya. Nah ini maksimal 50% ya. Misal nih budget harian Anda ya, budget harian Anda itu 200.000 ya. Terus Anda dapat omset ya. Anda dapat omset misalnya 2 juta ya. Anda dapat omset 2 juta ya. Nah, maka ini naikkan paling banyak 50% dari budget harian Anda ya. Jadi, misalnya total budget Anda ya itu nanti ya 200.000 ya. Itu ditambah sama dengan 200.000 ya dikali 50%. Nah seperti ini hitungannya ya. Oke, berarti ini sama dengan kita hitung ya, kita hitung dulu gini 200.000 kali 50% sama dengan ditambah 200.000 ya. Nah jadi 300.000 berarti ya. Nah ini biaya iklan Anda ini naikkan jadi 300.000 ya. Dari yang sebelumnya budget iklan Anda hariannya itu 200.000 ya per hari, itu naikkan jadi 300.000 per hari ya. Itu untuk scale up-nya ya. Nah sekarang ini resiko terburuknya ya. Oke, resiko terburuknya ya. Kalau misal Anda setelah menaikkan budget ini jadi 300.000 terus Anda nggak dapat penjualan nih. Nah, minimal budget iklan tersebut ya akan mengurangi margin profit Anda di hari tersebut ya. Tapi nggak sampai bikin Anda rugi ya. Jadi rasio iklan yang semula itu 10% terus ditambah dengan rentangnya boncos ini saat scale up, yaitu jadinya adalah ya itu jadinya 300.000 ya. 300.000 dibagi ya
dibagi 2 juta ya. Ini dibagi 2 juta gini ya. Dibagi 2 juta ya. Sama dengan berapa? Berarti 15% ya. Oke, 15% ya. Kan tadi 10% scale up jadi 15% ya. Dari sini 15%. Nah, lalu dicek berapa profit margin Anda. Nah, sekarang Anda kira-kira sendiri ya. Budget marketing sebesar 15% ini ya, masih masuk akal enggak untuk apa yang Anda jual? Nah, itu ya. Jadi ini sesuaikan dengan produk Anda ya. Maksudnya ini margin produk Anda ya. Jadi ini perlu disesuaikan. Ya, 15% ini mumpuni enggak untuk margin produk Anda kalau kita ngeluarin budget iklan sebesar 15% dari target omset ya. Jadi intinya kalau mau scale up ya, itu nilai sales itu harus lebih dari 10:1 dari budget iklan Anda ya. Itu intinya itu. Nah, kalau setelah scale up itu yang pasti nanti iklan Anda akan menjangkau lebih banyak dan lebih banyak dilihat orang yang pasti ya. Dan kalau sudah lebih banyak dilihat ya, seperti dari data ini, semakin tinggi dilihat ya berpeluang mendatangkan klik lebih besar. Klik lebih besar nanti akan mendatangkan konversi penjualan lebih besar ya. Jadi seperti itu ya. Kalau Anda misalnya jual produk yang baru masih ya, Anda harus berani ya, misal kasih rasio lebih, misalnya untuk iklannya nggak 10% atau 15%, tapi mungkin bisa sampai untuk produk baru ya, itu ambil ya, kita trial error dulu ya, 20% misalnya budget marketingnya ya, budget iklan dari target omset ya, itu dulu. Ya memang harus punya nyali ya kalau memang jualan. Tapi intinya gini, kalau Anda mau banyak jualan ya menurut saya ya harus berani ngiklan. Nah itu ya, jadi intinya gampang gini, kalau teman-teman misalnya ingin omset ya, target omset ya, kita ngukur aja pengen dapat 100 juta per bulan misalnya ya, 100 juta per bulan ya. Berarti untuk budget iklan ya harus sediakan 10 juta ya, 10 juta. Budget iklannya itu 10 juta per bulan ya, karena diambil dari 10% ya. Nah, ini budget iklannya ya. Ini 100 juta per bulan target omset. Nah, sama seperti ini di bulan selama bulan September ya, saya sediakan budget 1,8, dapatnya sekian. Nah, kalau saya mau men-scale up ini misalnya jadi berapa? 100 juta ya, atau 160 juta ya. Berarti ini harus 10 kali ya. Ini kita naikkan 10 kali, ini harus 10 kali juga ya, karena patokannya adalah 10% ya dari target omset untuk budget iklannya. Berarti saya harus sediakan sekitar 18 juta untuk mendapatkan omset 160 juta. Nah, kalau itu misalnya terjadi 160 juta, kalau margin saya tadi saya ambil rata-rata ya, karena 40-60%, saya ambil di tengah-tengahnya yaitu 50%. Itu kalau saya dapat 160 juta, itu berarti kan saya dapat 80 juta. 80 juta dikurangi biaya iklan saya 18 juta ya, dari 10 kali lipat ini ya kan, 80 juta ya masih untung ya 62 juta ya, itu cukup gede. Nah, itulah fungsi scale up iklan. Makanya itu strategi iklan itu sebenarnya lebih kepada strategi mengatur biaya iklannya biar Anda nggak boncos. Boncos itu karena nggak ngerti ya. Penyebab boncos itu ya, yang pertama adalah penyebab boncos itu yang pertama nggak riset market ya dan produk. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua, nggak pelajari
data apa? Data di data bisnis Shopee ini ya. Kalau di Shopee itu data bisnis seperti ini ya. Nah, seperti ini, data-data ini harus dipelajari ya. Data-data seperti ini harus dipelajari. Ini kan banyak banget, bisa diatur waktunya ya. Ya, atau misal 30 hari sebelumnya ya, 7 hari sebelumnya ya, seperti itu. Ini harus dibaca ya. Kenapa Shopee menyediakan ini nggak sembarangan, ini bisa dipelajari ya. Jadi kalau orang ngiklan ya itu boncos antara ini, nggak riset market dan produk, nggak pelajari data ya, kemudian salah ya, salah strategi budgeting, salah strategi pembiayaan iklan ya. Ya karena apa sebenarnya salah strategi budgeting ini? Karena nggak baca data ya. Ingat, kita beriklan itu sebenarnya bukan mendatangkan penjualan yang utama ya. Karena apa? Karena kalau produk teman-teman yang dijual itu bagus ya, itu akan terjual dengan sendirinya kok. Yang penting orang lihat dulu. Nah, kita beriklan, kalau di saya mindset beriklan ya. Mindset beriklan ini harus Anda camkan ya. Mindset beriklan itu adalah membeli data ya, membeli data. Untuk apa? Untuk kita pelajari dan kita evaluasi data tersebut. Untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai dasar ya pengambilan keputusan ketika menganggarkan biaya iklan. Nah, ini yang penting ya, data ya. Nah, intinya gini ya, ini iklan dimanapun, mau Facebook, Google, TikTok dan lain sebagainya, atau di e-commerce dimanapun ya, intinya iklan tuh semua ada ilmunya ya. Bukan pengaruh tools atau apa, itu enggak penting itu. Tools itu hanya mempermudah aja ya sebenarnya ya, mempermudah pekerjaan kita ya. Tapi intinya dari Anda sendiri, siapa dibalik yang mengiklankan? Punya kemampuan baca data, kemudian riset market atau dan produk enggak. Nah, kemudian tuh budgetingnya gimana. Nah, itu ya. Jadi mungkin itu aja strategi saya beriklan. Itu tentu harus ada strategi budgetingnya ya. Dengan cara apa? Ya pertama ini paling dasar sudah ya. Enggak riset market dan produk, kemudian pelajari data yang ada di akunnya, di akun teman-teman. Kemudian lakukan strategi budgeting. Strategi budgeting ini sangat penting kalau teman-teman sudah siap untuk scale up ya. Biar omsetnya melejit ya, untungnya juga melejit ya. Walaupun tapi nggak sampai boncos gitu ya, karena sudah ada perhitungannya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya untuk strategi iklan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, itulah strategi saya ngiklan di Shopee untuk toko baru yang bisa Anda jadikan patokan ya untuk disesuaikan dengan toko dan produk yang Anda jual. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.